Perawat satwa adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan satwa. Bagaimana suka duka menjadi seorang perawat satwa atau animal keeper? Rizka Rizlia dan Sidki Irfan mengajak Anda memahami tugas dan tantangan para animal keeper di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mengajak Anda ke sebuah taman satwa seluas hampir 25 hektare Lembang Park and Zoo. Nah, dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, saya menjajaki profesi sebagai seorang zookeeper. Kira-kira hewan apa saja ya yang akan saya rawat? Ini dia. Yang pertama adalah keledai. Satwa yang masih satu keluarga dengan kuda ini berasal dari Afrika. Tingkahnya yang menggemaskan membuat saya ingin berada lebih dekat dengan 5 keledai ini. Gemoy banget. Lucu banget ya Pak ya. Terus begitu saya masuk kandang, semua itu langsung pada nyamperin, sama sekali nggak menjauh. Kan gemes. Keledai-keledai ini akan saya ajak jalan-jalan sambil berjemur. Hal ini tujuannya agar keledai tidak stres. Tentunya saya didampingi kiper ya. Nah, tali ini dipasang untuk mengontrol keledai agar tak berlari terlalu jauh. Yeay! Wow, yang ini. Wow. Dia lepas dari kandang langsung pengen lari-lari. Ternyata mengajak keledai berjalan-jalan cukup melelahkan karena saya harus mengikuti ritme mereka berlari-lari kecil. Namun kegiatan ini mengasyikkan karena saya dapat bercengkrama dengan keledai-keledainya. Iya, dia emang suka lari-lari nih. Karena udah ke kandang eksibit pasti lari-lari ya Pak. Saya pun mengusap lembut bagian punggung atas dan ubun-ubun keledai. Tujuannya untuk menciptakan rasa nyaman. Saya menyisir bulu-bulunya untuk menghilangkan kotoran serbuk gergaji yang menempel. Nah, yang satu ini usianya 3,5 tahun dan sedang mengandung. Ini usia kandungannya sudah 4 bulan ya. Dan 2 bulan lagi nanti lahiran. Kita tunggu ya. Hey. Tak lupa pakan untuk keledai juga disiapkan ya. Pakan keledai berupa rumput kering, wortel, kacang panjang, dan tambahan pur. Saat memberi pakan diwajibkan untuk mengawasi keledai yang hamil. Pastikan keledai hamil makan dengan baik agar nutrisinya tercukupi. Coba lihat, saya menyiapkan 2 ember pakan yang sama persis nih. Eits, tapi bukan untuk keledai ya. Melainkan untuk hewan asal Amerika Selatan yang masuk famili Camelidae. Ini dia, alpaka. Berbeda dengan keledai yang sama sekali tak ketakutan saat melihat saya datang, alpaka justru kebalikannya. Baru saja saya masuk ke kandang tidurnya, ketiga alpaka asal Amerika Selatan ini langsung menjauhi saya. Kita coba deketin alpakanya ya untuk kita sikat bulunya karena tadi kotor, banyak serbuk gergaji di bulunya. Kita lihat apa mau dideketin ya. Dia udah ngeliat. Tuh kan bulunya kotor banget. Hai. 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 Terlihat ya dia menjauhi ya. Hei. Wah, saya dicuekin sih, ini fix. Sambil menunggu alpaka berjemur dan bermain di kandang eksibit, saya mau bersihkan kandangnya dulu ya. Kandang alpaka ini dialasi dengan serbuk gergaji agar kaki alpaka tidak terluka terkena lantai semen. Nah, selain di zona safari mini, ada 3 alpaka lainnya nih bagian depan kawasan Lembang Park and Zoo. Menurut kiper, alpaka di kandang depan lebih jinak dan lebih bersahabat.
Sikat-sikat lembut seperti ini, bulunya yang sudah lebat membuat serbuk gergaji dan kotoran lebih mudah menempel. Jadi memang kalau berdekatan dengan alpaka ini harus hati-hati karena bisa nendang gitu ya Pak kalau merasa terancam atau tidak nyaman. Bulunya tebal sekali ya Pak. Ini biasa dicukur berapa kali Pak? Kalau musim kemarau nih. Oh kalau musim kemarau. Gemes banget. Ini namanya Kensa. Ada pula kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Hai Mas Bro. Bukan Mas Bro yang ini, tapi Mas Bro yang ini nih. Saya sedang bersama nih 3 ekor kapibara di Lembang Park Zoo. Kita lihat ya perawatan kapibara ini ada apa aja sih? Kang, ada perawatan apa aja nih? Jangan jauh-jauh dong. Tapi dideketin emang ngejauh ya. Asal-usul kapibara mendapat julukan Mas Bro adalah beredarnya video yang menunjukkan kapibara tampak santai berada di punggung seekor buaya. Kapibara yang memiliki karakter cuek saat berada di keramaian juga membuatnya dijuluki Mas Bro. Lucu ya? Kapibara juga merupakan mamalia semi akuatik loh. Itu sebabnya ada kolam di kandangnya. Yuk kita bersihkan kandangnya dan siapkan pakannya. Jadi kapibara ini memang hewan yang agak pemalu ya. Kalau kitanya mendekat dia menjauh. Padahal kita dari tadi udah bawa makanan ya Kang ya. Tapi belum mau ngedeketin saya. Setiap saya coba pegang dia pasti mundur. Tuh kan. Kayaknya saya harus nginep di sini deh biar jadi temennya kapibara. Hey. Sekarang waktunya ke kandang di ruang perawatan. Ada 4 bayi binturong menggemaskan yang dirawat di sini. Binturong merupakan karnivora endemik Indonesia. Nah, kali ini saya bertugas merawat 4 bayi binturong. 3 binturong yang hitam usianya 2 bulan, sementara 1 binturong abu-abu bernama Ling usianya 3 bulan. Keempatnya diberi susu domba sebanyak 200 ml setiap hari. Jadi memang kalau masih bayi nggak bareng sama induknya ya? Kenapa Kak nggak dibarengin induknya? Soalnya kadang itu si jantannya nggak suka karena bau amis kalau masih baru lahir, jadi suka di kanibal gitu. Oh, jadi lebih baik dipisahin gitu ya? Oh, oke deh. Wah, ini nyusu terus ini dari tadi nggak habis-habis, ini nggak kenyang-kenyang. Nah, ini itu bukan sih susu bukan sih? Tumpah. Wah, dia suka sama saya ternyata. Seneng nggak ada, udah habis sayang. Udah habis ya. Habis ya. Gemas. Ini dia, pelari tercepat di dunia, cheetah. Sebelum mendekati cheetah, saya harus menggunakan cairan disinfektan terlebih dahulu ya, untuk mencegah masuknya bakteri dan virus. Wah, ternyata saya tak hanya merawat 1 ekor cheetah, tapi 3 ekor sekaligus. 2 betina namanya Mary dan Sisi, sementara si jantan bernama Jimmy. Meski didampingi kipernya, saya diimbau tetap waspada dan berhati-hati. Nah, jadi Jimmy ini paling suka dielus-elus kepalanya gini ya. Namanya apa tadi Kang? Yang ini, yang puring. Puring, dipuring kayak gini suka, dia ngerasa nyaman dan dia tidak berontak sama sekali. Saya pun bisa berada sangat dekat seperti ini, meskipun tetap ya ada pembatas nih, ada kandangnya. Pastikan kandang terkunci dan periksa perimeter kandang. Jangan sampai ada celah yang berpotensi membuat cheetah dapat menyelinap keluar kandang. Mumpung ketiga cheetah masih di dalam kandang tidur, yuk bersihkan kandang ekshibitnya. Kandang ekshibit sudah bersih dan dipastikan aman. Sekarang cheetah boleh keluar dari kandang tidur untuk bermain di taman seluas 1.700 meter persegi. Waktunya saya bersihkan kandang tidurnya. Sikat lantai dan tempat tidurnya menggunakan cairan pembersih, bersihkan pula wadah makan dan minumnya. Hari semakin siang, sekarang waktunya menyiapkan pakan bagi hewan karnivora asal Afrika Selatan ini.
Perlu 3 ekor ayam untuk makan siang Mary, Sisi, dan Jimmy. Waktu makan ini menjadi waktu yang pas bagi dokter hewan untuk memeriksa kondisi satwa. Dokter mengobservasi bagaimana cara makan Mary, Sisi, dan Jimmy. Ini mumpung lagi ngasih makan ya, kita bisa lihat dari cara dia makan, apakah dia lahap atau enggak, lalu cara makan itu juga ada gangguan atau enggak, ada abnormalitas atau enggak. Kalau kita lihat langsung nih, contohnya ada Jimmy ya Kak ya. Kalau di Jimmy ini makannya lahap, bagus, nggak ada kesulitan juga untuk ngunyah. Lalu untuk kondisi fisiknya Jimmy juga oke, tadi terpantau minum juga bagus. Selain diberi pakan, Cheetah juga diberi enrichment atau media pegayaan berupa bola bambu yang diisi daging. Hal ini dapat melatih kelincahan dan merangsang kemampuan indera penciuman Cheetah. Sementara para Cheetah asyik bermain dengan bola-bola, saya dan dokter hewan kembali mengobservasi tingkah laku para Cheetah untuk melihat gerak-gerik dan cara berjalan Cheetah. Selain hewan-hewan yang sudah saya rawat, ada 700 satwa dari 185 spesies lainnya di Lembang Park and Zoo. Sama seperti Taman Satwa dan Kebun Binatang pada umumnya, Lembang Park Zoo juga memiliki fungsi konservasi, sehingga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan satwa benar-benar diperhatikan. Mereka bisa mempunyai exhibit yang sesuai, terus kandang tidurnya juga mereka punya kandang yang sesuai, jadi mereka bisa lebih behaviornya itu dapat gitu seperti di alamnya, biarpun kita di lembaga konservasi. Contoh untuk di yang tempat baru itu Lembang Park Zoo Safari Mini itu Lost in Africa itu kita terbuka kan, jadi semua hewan bisa bareng gitu di situ, jadi mereka lebih dapat freedomnya itu di situ. Meski menyenangkan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi seorang perawat satwa. Di antaranya risiko diserang oleh hewan. Jadi, penting untuk selalu waspada dan berhati-hati meskipun ikatan dan kedekatan dengan satwa sudah terbangun. Rizky Rizlia, Sidki Irfan, Kabupaten Bandung Barat.